untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Assalamualaikum, selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di pagi hari ini. Senang sekali saya Didi Wizadi balik lagi temani Anda di hari Jumat 10 Januari 2025. Hari ini kita kembali bincang-bincang di sesi Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk hari Jumat ini ya sampai pukul 9 nanti. Kita akan membahas bagaimana kinerja Basnas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024. Sudah hadir bersama kita di studio Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis ada Pak Ismail S. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi ini 2025 kita perdana kembali mengudara nih bersama Basnas. Insyaallah. Alhamdulillah, pagi ini kita juga pengen tahu nih bagaimana peningkatan Basnas yang tentu saja makin hari, makin waktu ke waktu ini terus pasti mengalami peningkatan Pak ya. Nah, bagaimana catatan akhir tahun nih Basnas di tahun 2024 seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkanlah kami pimpinan Basnas Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan rilis kinerja Basnas Kabupaten Bengkalis selama tahun 2024. Dapat kami informasikan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tahun 2024 mampu mencapai angka 13.856.756.724 rupiah. Dengan rincian zakat sejumlah 6.331.904.676 rupiah. Lalu infak dan sedekah sebesar 6.384.850.998 rupiah. Sedangkan untuk dana sosial keagamaan lainnya, alhamdulillah terkumpul 1.169.150 rupiah. Nah, selanjutnya dari zakat yang kami himpun selama tahun 2024 untuk muzaki yang berzakat ke Basnas sebesar ataupun sebanyak 6.039 jiwa. Sedangkan untuk munfiknya tahun 2024 ini sebanyak 2.765 jiwa, sedangkan mudohinya sebanyak 368 jiwa. Dan selanjutnya nanti seluruh pengumpulan penyaluran yang kami laksanakan selama tahun 2024 akan kami laporkan secara lengkap setelah hasil kinerja kami diaudit oleh kantor akuntan publik sesuai dengan amanah undang-undang. Artinya ini data belum diaudit Pak ya? Belum, ini baru dirilis saja. Baru dirilis, yes, baik. Pak, kalau kita lihat kan dari catatan yang disampaikan tadi, ini dana zakat dan dana ZIS ini punya keseimbangan yang sama, 6 miliar lebih Pak ya, sama ya, hampir lebih kurang sama begitu ya. Sementara untuk DSKL ini 1 miliar lebih begitu. Pak, apakah ini mengalami peningkatan dari sejak tahun 2023 lalu Pak? Nah, dari sisi pengumpulan zakat maupun infak ini mengalami peningkatan, ya kan? Karena kenapa berimbang? Untuk zakat ini kan memang harus memenuhi nisabnya, harus memenuhi haulnya. Jadi kalau memang seseorang membayar zakat, namun jumlahnya masih di bawah 172.000, itu masih kami catat sebagai infak. Sedangkan yang zakatnya potongannya di atas Rp172.000 per bulan itu kami catat sebagai sedekah.
Karena kan nisab zakat bagaimana kita ketahui sebesar 6.800.000 pembulatannya sajalah 6.890.000. Baik. Lalu bagaimana ini Pak pendistribusian zakat di tahun 2024 sampai saat ini ada berapa banyak, kemudian dari sektor apa saja nih Pak? Oke. Baik, dari dana yang terkumpul alhamdulillah telah kami salurkan untuk beberapa program yang kami siapkan. Yang pertama untuk Bengkalis Sejahtera, ini bidang ekonomi produktif, kami telah menyalurkan sebesar 2.353.981.300 rupiah untuk 372 mustahik. Selanjutnya untuk Bengkalis Peduli bidang kemanusiaan, kita sudah salurkan sebesar 5.532.820.266 rupiah dengan total mustahiknya sebanyak 4.316 jiwa. Selanjutnya untuk Bengkalis Smart bidang pendidikan, kami telah menyalurkan sebesar 1.835.066.600 rupiah untuk mustahik sebanyak 1.222 jiwa. Sedangkan untuk Bengkalis Sehat, bidang kesehatan, ini kita salurkan sebesar 470.735.000 rupiah untuk 744 mustahik. Sedangkan untuk Bengkalis Taqwa, bidang advokasi dan dakwah telah kami salurkan sebesar 584.017.700 rupiah untuk 289 mustahik atau 289 jiwa. Sedangkan saldo pengumpulan tahun 2024 nanti akan kami salurkan untuk program-program Basnas di tahun 2025. Baik, berarti nanti saldo 2024 ini akan didistribusikan kembali tahun 2025 ini Pak ya. Baik. Pak Ismail, tadi kita sudah dengarkan nih rilis dari capaian 2024 ini sebesar 13 miliar 800 juta lebih Pak ya. Dari dana pengumpulan zakat tahun 2024. Lalu apa saja nih Pak yang menjadi mungkin kilas balik di tahun 2024 tantangan terberat Basnas dalam upaya pengumpulan zakat dari masyarakat itu seperti apa sih Pak? Kendala yang kami temui di lapangan tentunya untuk merubah kebiasaan para muzaki kita langsung membayarkan zakatnya kepada mustahik. Ini juga menjadi tantangan sendiri. Pelan-pelan harapan kita ke depannya mudah-mudahan tentunya para muzaki ini harus melihat bukti ya dulu. Betul nggak dana yang dititipkan disalurkan oleh Basnas sesuai dengan asnaf yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah yang sudah mulai sadar memang membayar zakat di Basnas manfaatnya akan lebih besar jika dibandingkan mereka store zakatnya secara pribadi-pribadi. Yang pertama tentu kelebihannya adalah zakat muzaki tercatat secara nasional oleh Basnas. Kemudian juga penyalurannya akan lebih selektif karena tidak ada unsur yang sifatnya objektif, tapi betul-betul hasil survei lapangan dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Oke, kalau kita lihat kan ini angka kan fluktuatif ya Pak, bisa berpotensi naik, kemudian apakah berpotensi juga bisa menurun Pak? Bisa ya. Karena kan tergantung perekonomian masyarakat kita, ya kan. Kemudian bagaimana nih Basnas dalam upaya terus menjaga kestabilan orang-orang yang ingin benar-benar sadar akan zakat seperti itu Pak, dari waktu ke waktu ya. Bisa jadi mungkin ya salah satunya tingkat perekonomian masyarakat itu kan pasti berbeda-beda begitu ya. Bisa naik, bisa mundur. Nah, lalu bagaimana Basnas terus dalam rangka mengupayakan agar capaian-capaian itu tetap terus meningkat Pak? Terutama program yang kita siapkan untuk menghadapi 2025 yang akan datang. Selain sosialisasi, tentunya kita mengharapkan semakin banyak terbentuknya UPZ masjid dan musola. Karena UPZ masjid dan musola ini tempat masyarakat atau jemaah menghimpun dana infak maupun sedekahnya, terutama infak untuk anak yatim. Di harapan kita ke depan,
zakat ataupun infak yang dikumpulkan oleh UPZ masjid kita ini bisa tercatat oleh Basnas Kabupaten Bengkalis. Oke. Sampai hari ini sudah berapa banyak UPZ yang terbentuk Pak dan juga terdata di Kabupaten Bengkalis? Oke, sampai dengan Desember 2024 alhamdulillah telah terkumpul atau telah terbentuk 624 UPZ yang meliputi UPZ OPD tentunya, UPZ SKPD, instansi vertikal, badan usaha milik daerah, kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta, dan yang paling banyak adalah UPZ Masjid Musola serta UPZ sekolah. Ya. Mulai dari tingkat dasar sampai dengan SLTP. Karena kalau jenjang SLTA zakatnya sudah ke Basnas Provinsi Riau, karena SLTA di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ini UPZ aktif semua atau bagaimana Pak? Sebagian besar aktif dan sebagian besar juga masih pasif, karena memang perlu pemahaman, ya kan? Karena yang berkembang selama ini kan masih tergambar oleh mereka bahwa kalau zakat disetorkan ke Basnas sulit untuk ditarik kembali. Entah dari mana datangnya isu itu. Padahal kita kan di daerah yang masjidnya belum ada UPZ, ternyata masyarakat atau jemaahnya membutuhkan, kita salurkan. Kita salurkan. Artinya ini sama yang Bapak sampaikan tadi, pemahaman masyarakat kita nih Pak ya. Merubah mindset ini Pak, lalu bagaimana Basnas terus melakukan sosialisasi dalam upaya menyadarkan masyarakat ini Pak? Mindset kita ini kan sekarang masih mungkin dalam pola pikir yang lama gitu ya. Saya berzakat lebih ke orangnya sajalah. Mungkin saja bisa jadi mereka belum mengetahui Basnas lebih dekat begitu ya. Oh ternyata ada loh lembaga secara resminya memang untuk penyaluran zakat supaya lebih aman, lebih tercatat begitu ya. Bagaimana Pak? Baik, salah satunya adalah kita bekerja sama dengan para dai kita, ya, terutama dai bermasa, kemudian juga dengan MUI Kabupaten Bengkalis, ya, serta dengan stakeholder lainnya. Karena untuk memberikan pemahaman ini, kalau nanti bahasanya datang dari pimpinan Basnas, macam kurang pas, kan iyalah karena dia orang Basnas. Iya. Tapi nanti kalau dai, ustadz-ustadz di luar Basnas yang menyampaikan itu, tentunya mereka akan lebih meyakinkan Basnas nanti sifatnya membuktikan saja di lapangan. Baik. Sampai saat ini kemanfaatan yang sudah dirasakan masyarakat ya, ada tidak semacam mungkin masyarakat yang sudah merasakan dampak langsung dari pengelolaan dana zakat ini sendiri, Pak, dari penyaluran kemudian distribusi Basnas kepada masyarakat. Selama 3 tahun berjalan tentunya belum banyak yang bisa dinikmati, hanya mungkin untuk mahasiswa ini sudah ada beberapa yang menyelesaikan studinya, baik itu yang di STAIN kan, maupun di STI Syariah. Kemudian juga ada santri-santri yang kita sekolahkan di pondok-pondok pesantren, kan, ada yang sudah menamatkan jenjang sanawiyahnya dan ada yang menamatkan jenjang SLTA-nya. Sedangkan dari sisi ekonomi tentunya perlahan-lahan, walaupun saat ini mereka belum menjadi muzaki, mereka sudah menjadi orang yang berinfak ataupun mereka menjadi munfik. Karena setiap UMKM yang kita bantu, kemudian mereka kita titipi kotak infaknya. Sehingga keuntungan penjualan per hari mereka bisa sisihkan apakah Rp1.000 atau Rp500 ke kaleng-kaleng infak yang sudah kita siapkan. Sehingga ke depan mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan para munfik ini harapan kita sudah ada yang meningkat menjadi muzaki. Karena kan bantuan yang kita gelontorkan juga kan masih sangat-sangat terbatas. Nah, sehingga untuk merubah mereka jadi mustahik, ke munfik, menjadi muzaki juga perlu proses dan perlu waktu. Baik, pertanyaannya kembali Pak, bagaimana masyarakat kita yang ingin memperoleh kemanfaatan dari dana zakat ini atau ZIS, kemudian DSKL begitu. Seperti apa Pak? Kita melihat kemudian mungkin penilaian bahkan sampai tahap verifikasi nih, suatu masyarakat ini dinyatakan sah untuk menerima manfaat zakat. Seperti apa Pak? Nah, tentunya prosesnya masyarakat ada program kita yang sifatnya program, ada yang juga sifatnya pengajuan publik. Nah, kan?
Nah, khususnya untuk pengajuan publik, tentunya harapan kita masyarakat mengisi formulir yang sudah kita siapkan dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya. Contoh, misalnya mereka mengajukan usulan tertulis, kemudian melampirkan fotokopi KK, KTP, dan yang paling terpenting adalah melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah maupun kepala desa. Selanjutnya, tim kami akan melakukan survei faktual di lapangan untuk menguji kebenarannya yang bersangkutan masuk dalam salah satu asnaf yang mana. Ya. Kalau mereka berusaha tentunya sudah ada pengalaman atau belum. Nah, kemudian di sekitar rumahnya ada pesaingnya atau tidak. Nah, kan? Supaya jangan nanti bantuan yang kita berikan tidak memberikan dampak sedikit pun terhadap perekonomian keluarga yang kita bantu. Artinya proses ini benar-benar dijaga ketat begitu Pak ya, mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi dan bahkan survei langsung ke lapangan. Di samping itu juga kami setelah mereka kita putuskan mendapat bantuan sekian rupiah misalnya, itu sebelum kita transfer, sebelum kita salurkan itu mereka kita berikan pembekalan tentang hak dan kewajiban sebagai mustahik. Selanjutnya nanti kita siapkan relawan-relawan kita akan mendampingi beliau, mendampingi masyarakat kita, UMKM kita yang sudah kita bantu untuk memantau perkembangan usahanya, kan? Apakah gagal karena unsur sengaja, gagal karena memang faktor X seperti di maling dan lain sebagainya. Tentunya itu nanti akan menjadi catatan-catatan khusus bagi relawan kita untuk menyampaikan kepada pimpinan Basnas Kabupaten Bengkalis. Oh, berarti ini terus dilakukan pendampingan Pak ya. Kalau misalnya bantuan-bantuan yang bersifat produktif gitu ya. Bantuan ekonomi misalnya begitu. Tapi memang rata-rata ini bantuannya produktif ya, bukan konsumtif Pak ya? Sebagian besar sekarang kita sudah alihkan ke produktif. Produktif. Ya. Oke. Untuk yang konsumtif tentunya kita perhatikan betul. Apakah dari sisi fisik beliau masih punya kemampuan untuk berproduksi atau tidak? Atau mungkin orang-orang tua kita yang dalam keadaan sakit atau warga kita yang sakit sudah tidak bisa berproduksi lagi, sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu dari keahliannya misalnya, dari kemampuannya untuk menghasilkan uang ya karena keterbatasan, karena faktor sakit dan lain sebagainya, itu kita berikan dalam bentuk konsumtif. Tapi jika menurut analisa kami ternyata yang mengusulkan masih memiliki fisik yang kuat, ya kan, ini kami sarankan, kami bimbing untuk mereka menerima bantuan yang sifatnya produktif. Karena dengan bantuan produktif harapan kita satu keluarga nanti bisa menikmati manfaatnya, bisa menikmati manfaat dari hasil usaha yang kita bantu. Lalu bisa berkembang gitu Pak ya. Mudah-mudahan harapannya. Baik. Nah sedikit lagi nih Pak, misalnya kalau penerima manfaat ini dia katakanlah seorang, mohon maaf nih, orang tua yang sudah tidak bisa produktif lagi, tidak berdaya begitu. Tapi mereka masih punya ahli waris atau anak-anak yang masih produktif, kemudian bisa jadi punya ekonomi yang mapan. Apakah ini juga bisa termasuk kategori penerima manfaat Pak atau tidak? Itu sebagai pengecualian. Nanti kalau memang kita temukan yang begitu, orang tua ini tinggal bersama anak-anaknya, apalagi anaknya ASN atau karyawan swasta, itu biasanya tidak kita bantu. Tidak ya? Tidak. Ya. Apakah dalam catatan dia tinggal bersama anak atau terpisah? Khususnya kalau mereka tinggal bersama anak. Oh khususnya ya. Oke, baik. Berarti ini pastinya Basnas akan memutuskan ya Pak ya? Iya. Dengan memperhatikan kondisi di lapangan ya. Baik. Pak Ismail, nanti kita akan bincang-bincang kembali ini bagaimana langkah dan juga upaya di program 2025 Pak ya. Seperti apa saja yang mungkin barangkali masih ada yang outstanding atau juga program-program baru 2025. Tapi kita akan terima dulu satu penelpon berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Pak Suhaimi Bengkalis. Pak Suhaimi, silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya ini ketua Basnas Kabupaten nih. Iya benar sekali Pak. Ini pertanyaan nih Pak. Siap. Dalam penyaluran untuk miskin, yang betul-betul miskin sekarang Pak, apakah itu tiap bulan atau setahun sekali Pak? Kemudian petugas Basnas Masjid atau masalah, apa tanda-tandanya Pak?
Apakah baju umpamanya pegawai negeri kuning, yang honor warna lain. Basnas tu macam mana buat tugasnya, apakah ada pelangnya atau badge-nya, Pak? Oke. Itu yang pertama tadi tu, Pak. Yang masjid betul-betul ni ada tetangga ni, Pak. Makan susah, dia 3 beranak. Abangnya penjara lagi. Itu, Pak. Untuk tolong, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan nih Pak sekaligus. Yang pertama tentang bantuan kepada masyarakat miskin ini seperti apa? Kemudian petugas Basnas yang ada di masjid atau juga musola atau UPZ-nya begitu Pak ya. Apakah ada identitas khusus lah? Pakai baju seragam atau bagaimana? Supaya mungkin lebih mudah mengidentifikasi. Seperti apa Pak? Nah, untuk petugas-petugas kita, amil-amil kita yang di UPZ tentunya mereka belum memiliki identitas, kan? Mereka baru setakat kita bekali dengan sebuah SK, sebuah SK. Tapi kalau memang nanti dari amil-amil kita atau relawan kantor Basnas itu sudah kita lengkapi dengan ID card-nya, kan? Supaya jangan mengaku-ngaku Basnas, kan? Tapi mereka tidak memiliki ID card. Nanti kalau memang ada anggota kami, relawan kami yang survei, Pak, mohon ditanyakan mereka membawa kelengkapan ID card-nya atau tidak. Nah, ini penting juga ini Pak ya. Jangan supaya terjadi bisa penyimpangan lah. Betul, Pak. Bisa saja berpotensi terjadi seperti itu Pak ya. Apalagi kan pengumpulan dana sebenarnya. Ngaku-ngakunya orang Basnas padahal bukan. Betul. Makanya perlu juga perlu dibekali dengan identitas yang lengkap. Baik Pak, kemudian menyangkut pertanyaan yang kedua, insya Allah kalau memang rumah Bapak dekat dari kantor Basnas atau masih di wilayah Bengkalis atau Banten, silahkan diusulkan, ya kan? Silahkan diusulkan, mungkin warga Bapak atau jemaah Bapak untuk mohon bantuan ke Basnas, nanti biar kami survei. Bantuan apa yang layak untuk tetangga Bapak yang Bapak maksudkan tadi itu. Oke. Ini usulkan langsung ke Basnas kah atau mungkin kalau terdekat nih di mana Pak? Ke masjidnya atau gimana nih? Kalau mau cepat, langsung saja ke Basnas. Ke Basnas ya. Oke. Nah ini untuk Pak Suhaimi tadi barangkali kalau ada tetangganya yang seperti itu bisa langsung diusulkan ke Basnas langsung biar cepat prosesnya Pak ya. Oke. Baik. Kita akan terima kembali nanti untuk Anda yang bergabung silakan di 0823 88364742. Kita akan break sejenak, nanti kami akan bincang-bincang kembali seputar kinerja Basnas tahun 2024. Tetap bersama kami di RRI Bengkalis. dapat berkahnya. Rezeki anak soleh selalu ada dalam setiap langkahnya. Percayalah dan yakinlah, rezeki pasti takkan kemana. Rezeki anak soleh, tak hanya uang dan receh. Syukuri semua nikmatnya, insya Allah pasti bahagia. Rezeki anak soleh,
jangan dianggap sepele. Bila bersyukur padanya, insya Allah dapat berkahnya. Wow, rezeki anak soleh tak hanya uang dan receh. Syukuri semua nikmatnya, insya Allah pasti bahagia. Rezeki anak soleh jangan dianggap sepele. Bila bersyukur padanya, insya Allah dapat berkahnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Kita masih bincang-bincang pagi ini ya seputar zakat bersama Basnas Kabupaten Bengkalis dan juga terkait kinerja 2024 Basnas Kabupaten Bengkalis yang sudah mengumpulkan 13 miliar lebih, 13 miliar 885 juta lebih ya untuk tahun 2024. Nah tentu pastinya akan terus dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat di tahun 2025. Lalu bagaimana kembali 2025 ini Basnas akan menata program-program baru seperti apa saja nih Pak? Baik, selain kita menghimpun dana zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, tahun 2024 akhir kemarin kita sudah mencanangkan 2 program baru. Yang pertama, tabungan kurban. Nah, kita dalam kesempatan ini kami mengajaklah ya saudara-saudara kami yang ingin berkorban lalu akan kita salurkan ya ke masjid maupun musola di pelosok-pelosok ya. Yang memang sama sekali selama masjid berdiri, musola berdiri, tidak ada yang memotong hewan kurban di sana. Jadi harapan kita nanti kita mengetuk pintu hati kita, ya para muzaki dan para mudhohi yang ingin berkorban selain di masjid musola juga bisa ke Basnas supaya nanti hewan kurbannya bisa kita salurkan ke masjid dan musola yang memang sangat membutuhkan. Nah selain itu juga kita ada program untuk santri binaan Basnas, santri duafa. Nah, mudah-mudahan harapan ini kita telah membuat suatu pilot project untuk 2 pondok pesantren, yang satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Bantan, yang satu lagi pondok pesantren yang ada di Kecamatan
siak kecil. Harapan kita dengan program ini tentunya pembiayaan ya santri-santri kita yang memang dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu, mereka bisa melanjutkan sekolahnya, melanjutkan mondoknya sampai akhir lah. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti kita tidak menemukan lagi ada santri-santri yang putus di tengah jalan karena masalah faktor biaya. Nah, harapan kita dengan program Disdu maupun juga program Takur ini nanti akan menjadi daya tarik tersendiri untuk tahun 2025 ini. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak mekanisme ini nanti 2 program baru ini ke depan? Misalnya pertama tadi ada tabungan korban ya, gitu Pak ya. Seperti apa nih mekanismenya kalau misalnya masyarakat ingin berkorban? Lalu apakah itu diserahkan dalam bentuk uang kah atau memang hewannya langsung atau bagaimana Pak? Baik, nanti untuk tabungan kurban ini Basnas juga bisa menerima titipan dana tersebut ya kan melalui rekening Basnas yang sudah kita siapkan. Kemudian juga kalau harus diantarkan hewan tentunya minimal 2 atau min 3. Sebelum nanti kalau sampai berbulan-bulan kami merawat kan butuh biaya, kemudian di satu sisi keselamatan hewannya juga ini kan menjadi tanggung jawab kami pula, ya kan? Mungkin alangkah lebih besar manfaatnya kalau pembelian dana kurban itu yang ditransfer ke rekening Basnas Kabupaten Bengkalis. Oke, sesuai dengan ini ya harga hewannya harga gitu, hewan. Ya? Baik. Nah, kemudian kalau untuk santri binaan ini sendiri bagaimana Pak? Bagaimana mekanisme santri yang mungkin mereka akan dibantu, cara mereka mendapatkannya seperti apa? Jadi ini sudah kita lakukan survei faktual di lapangan, betul-betul santri-santri yang sangat layak untuk kita bantu selain faktor ekonomi juga status mereka. Status mereka selain miskin juga mereka tergolong anak-anak yatim. Nah, di pondok pesantren dimaksud. Sehingga kita mengajak masyarakat yang ingin membantu untuk membiayai kebutuhan hariannya, kebutuhan bulanannya, kebutuhan sandang pangannya, serta kebutuhan biaya sekolahnya itu bisa menghubungi Basnas Kabupaten Bengkalis. Supaya nanti infak dan sedekah yang Bapak-Bapak sampaikan ke Basnas bisa langsung disampaikan kepada santri-santri kita yang sangat membutuhkan. Nah, ini full cover Pak ya, semuanya diberi ya. Iya. Mulai dari biaya pendidikan, kemudian kebutuhan harian dan segala macamnya ya. Baik. Untuk program-program yang masih berlanjut, yang bergulir di tahun 2024, kemudian masih berlanjut 2025 Pak? Apa-apa saja? Mungkin misalnya bedah rumah itu masih tetap berjalan Pak? Bedah rumah ataupun rumah layak huni Basnas masih berlanjut. Kemudian untuk tunggakan UKT, adik-adik kita mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dari keluarga yang kurang mampu itu juga bisa kita bantu. Selain itu juga untuk bantuan kesehatan, ya, apakah beli yang bersangkutan dirawat di rumah sakit Bengkalis atau di rumah sakit Pekanbaru, karena biasanya kalau berobat sudah ditanggung BPJS. Jadi mungkin keluarganya ini yang perlu biaya selama mendampingi yang sakit dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu juga ada program kursi roda. Insya Allah Januari ini kita akan meluncurkan yang namanya Z Gerobak. Apa tuh Pak? Z Gerobak ini program Basnas yang akan kita berikan gerobak secara cuma-cuma kepada para mustahik kita. Selain itu juga kita berikan permodalan untuk mereka bisa berjualan. Karena di beberapa tempat kita temui gerobak-gerobak yang mereka miliki ini sudah tidak layak untuk mereka gunakan dalam menunjang usahanya. Untuk program ini juga kita bekerja sama dengan masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan kita minta mengusulkan 5 orang mustahik. Selanjutnya juga ada program bantuan ternak sapi. Ini juga per kecamatan kita minta sebanyak 5 orang. Selanjutnya juga di tahun 2025 ini kita akan membantu untuk guru-guru ngaji kita yang memang selama ini tingkat kesejahteraan mereka belum terpenuhi sama sekali. Jadi kita minta masing-masing desa, masing-masing kelurahan melalui kecamatan mengusulkan 7 orang guru ngaji per desa ataupun per lurah.
Sehingga mudah-mudahan dengan sedikit bantuan dari Basnas bisa memotivasi mereka untuk berkarya lebih semangat untuk mendidik, mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Baik, luar biasa nih Basnas. Nah, adanya Basnas ini pastinya punya dampak yang luar biasa. Nah, oleh karena itu memang perlunya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas, Pak. Insya Itulah kenapa memang zakat ini disalurkan ke Basnas, Pak ya. Amin. Selain secara fungsinya kemudian disalurkan kepada masyarakat, ini berdampak secara langsung gitu, Pak ya. Nah, seperti program-program yang sudah banyak dilakukan oleh Basnas sampai ke guru ngaji pun diperhatikan begitu, Pak ya. Nah, apalagi kalau misal masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin dan segala macamnya. Banyak lagi bantuan yang sudah direalisasi di tahun 2024. Ini kebanyakan ini di sektor apa ini, Pak? Yang paling mendominasi nih, apakah memang bantuan ekonomi ke masyarakat atau mereka yang sakit, seperti apa, Pak? Yang lebih banyak ke usaha UMKM. UMKM ya? UMKM ya kan. Dan yang kedua itu untuk kemanusiaan. Kemanusiaan, apalagi akhir-akhir ini banyak warga kita yang mendapat musibah rumahnya terbakar. Yang banyak menyampaikan bantuannya ke Basnas. Seperti beberapa hari yang lalu ada di Kecamatan Bandar Laksamana, ya hanya hitungan selisih jam 2 unit rumah masyarakat terbakar. Nah, ini tentunya perlu sentuhan kita, perlu perhatian dari Basnas. Karena ini merupakan bencana yang mereka juga sama sekali tidak menginginkan kejadian itu, ya kan? Betul. Oke, kemudian apalagi Pak di 2025 ini yang akan terus dilakukan Basnas, bisa misalnya dalam bentuk sosialisasi, dalam peningkatan literasi zakat, nih, apa yang dilakukan Basnas di tahun 2025 ini, Pak? Tentunya dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan BIMTEK, ya, BIMTEK untuk UPZ Masjid dan Musola dalam rangka mereka nanti menyiapkan administrasi terkait dengan pengumpulan zakat, infak, sedekah maupun zakat fitrah oleh masing-masing masjid dan musola yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Karena dengan BIMTEK tersebut harapan kita pengelolaan zakat infak yang dikelola oleh PZ Masjid ini betul-betul bisa transparan, bisa transparan dan bisa dibagikan kepada yang memang berhak menerimanya. Baik. Kita kembali terhubung bersama pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Oh, ini sama Ibu Aisyah di Pati nih. Bu Aisyah. Baik, silakan pertanyaannya Bu Aisyah. Assalamualaikum, Pak Ketua Basnas, Mbak Ismail. Waalaikumsalam Bu Aisyah, Ibu sehat? Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya baru monitor nih tadi Pak. Jadi kan ada disebutkan misalnya ada bantuan untuk guru ngaji begitu kan. Jadi saya ingin menanyakan untuk mengajukan ke Basnas ini guru ngaji seperti di desa-desa itu kan banyak tuh Pak guru-guru ngaji, dan itu juga merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu apa aja nih Pak syarat-syarat yang harus dilengkapi ke Basnas? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aisyah nih. Apa saja nih perlunya syarat-syarat administrasi untuk mengajukan untuk guru ngaji nih Pak di desa-desa? Baik. Untuk program ini kita sudah menyampaikan ke kecamatan masing-masing, ya kan? Itu tentunya dengan persyaratan yang pertama selain melengkapi fotokopi KKTP, juga mereka harus mengisi formulir, kemudian juga ada data berapa anak-anak yang diajari mengajinya. Oh iya. Peserta ngajinya ya. Minimal antara 10 sampai 30 orang, ya kan? Kalau cuma sendiri kan, kurang manfaatnya. Iya, kan? Baik. Kita ada batasan-batasannya. Memang untuk tahap awal sesuai dengan kemampuan keuangan kita saat ini baru bisa mengcover 7 orang per desa atau per kelurahan. Oke, baik. Itu syaratnya Pak ya. Iya. Apakah memang ada tidak semacam
surat keterangan lah, misal menunjukkan dia ini memang guru ngaji. Ya, itu dari tidak, Pak? surat keterangan dari pihak desa. Dari pihak desa, pihak desa ya. Bahwa si A betul-betul sebagai guru ngaji dengan jumlah santrinya sekian belas orang misalnya, ya kan? Itu prioritas kita untuk tahap awal ini. Iya, jangan sampai nanti kan ngaku guru ngaji nih. Tapi memang punya jumlah minimal, Pak, ya. 10 orang paling kecil ya. Kalau 2 orang, 3 orang kan masih tergolong kecil lah ya. Baik. Nah, kemudian nih Pak, menyadarkan masyarakat kepada zakat itu sendiri, bahwasanya pentingnya berzakat gitu. Khususnya menyalurkan ke Basnas sendiri, Pak. Kan hari ini seperti Bapak sampaikan di awal tadi, banyak masyarakat kita yang masih berasumsi ya zakat secara personal gitu ya, secara pribadi gitu. Bagaimana Basnas melakukan sosialisasi dan meningkatkan literasi zakat itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, Pak? Tentu kita menggunakan beberapa media, ini salah satu melalui RRI ya. Kita memberikan rilis terkait dengan pengumpulan zakat, infak, sedekah yang sudah kita himpun maupun juga yang sudah kita salurkan. Selain itu juga kita menggunakan media-media sosial yang ada di Basnas ya. Mudah-mudahan harapan kita semakin banyak nanti sosialisasi yang kita, peluang-peluang komunikasi kita bersama masyarakat, makin numbuhkan kesadaran masyarakat, ya kan? Karena memang zakat melalui lembaga resmi itu dampaknya dan manfaatnya akan lebih terasa. Contoh misalnya, si A berzakat 1 tahun 3 juta, dibagikan untuk 30 keluarga. Otomatis kan 1 orang hanya mereka mendapatkan 100 ribu. Alhamdulillah dibelikan beras sekian kilo, insya Allah sorenya sudah tak nampak lagi. Tapi nanti kalau dihimpun, ternyata dari 30 orang yang disalurkan oleh si A ini, mungkin salah satunya nanti ada yang mendapat bantuan modal usaha dari Basnas. Ada mungkin yang dapat bantuan untuk keahlian menjahit, untuk membuat kue dan lain sebagainya. Atau ada anaknya yang mengalami tunggakan UKT. Atau salah satu keluarganya membutuhkan kursi roda dan lain sebagainya. Tentu jumlahnya akan lebih besar dan manfaatnya juga akan lebih nampak. Iya, betul. Jadi memang itulah kenapa memang harus zakat itu disalurkan ke Basnas, Pak ya. Dana yang dihimpun semakin banyak semakin besar, kemudian peluang orang mendapat bantuan ini lebih besar, jumlahnya juga lebih banyak begitu. Ketimbang mungkin secara personal, secara sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin kalau sendiri-sendiri ya yang terbantu ya cuma 1 orang. Tapi kan kalau Basnas kan lebih banyak orang bisa tercover, Pak ya. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Suhaimi tadi, Pak. Oh iya, Pak Suhaimi. Ini mau nanya nih, Pak. Tadi bilang Bapak tu zakat harta, zakat emas, zakat kebun, zakat sawit. Jadi yang saya tanya ni untuk umum, yang sekarang ni zakat harta atau emas, itu kalau kita Bengkalis ni kan disebutkan geram Bapak Ci, kemudian nilai duitnya berapa? Okey, baik. Kemudian di zakat tu berapa persen? Kemudian zakat kebun sawit atau buah-buahan macam mana tu, Pak? Tolong Pak jelaskan, Pak. Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terlalu cepat tutupnya nih Pak Suhaimi. Kita juga tadi pengen tahu nih alamat dari tetangganya di mana ya. Nah ini langsung saja pertanyaan, bagaimana Pak? Mungkin dari nisabnya zakat itu sendiri kalau untuk emas, harta, kebun, berapa nih Pak jumlahnya? Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Jadi untuk emas memang kelaziban di tempat kita ini hitungannya bukan gram tapi ci. Ya. Nah, kalau nisabnya itu kan standar umumnya 85 gram. 85 gram ini kalau di tempat kita sebanding dengan 22,5 ci. Nah, jadi 85 gram sebanding dengan 22,5 ci. Nah, silakan Pak Suhaimi tanyakan harga jual berapa di toko emas, ya kan, untuk seberat 22,5 ci. Misalnya total penjualannya mencapai 80 juta, zakatnya hanya 2,5% dari harga emas yang kita jual atau yang kita miliki. Iya. Kan?
Nah, tentunya sedangkan untuk zakat peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, ini kita juga sudah siapkan tabelnya. Insya Allah Pak Suhaimi nanti bisa jemput ke Basnas, Pak. Nah, ikan biar lebih tahu biar rincinya, lebih tahu ya. lagi dan kita berikan penjelasan secara lebih mendetailnya lagi. Iya, karena banyak sekali komponennya, Pak. Iya, Kalau iya. saya lihat di tabel itu banyak Iya. sekali. Apalagi kalau udah ada kebun, hewan, banyak lah pokoknya ya. Termasuk juga tadi harta ya, emas segala macam. Nah, kemudian ada juga pertanyaan nih, Pak. Kalau misalnya bantuan-bantuan seperti ini nih, apakah boleh disalurkan kepada orang yang non-muslim nih, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk bantuan yang non-muslim biasanya kita ambilkan dari infak dan sedekah. Oke. Infak dan sedekah, ya kan? Karena Basnas sebagai lembaga pemerintah tentunya program-program Basnas harus sinergi dengan pemerintah. Ya. Seperti mungkin untuk mengurangi angka stunting, miskin ekstrim. Bisa saja mungkin dari stunting itu ada warga kita yang non-muslim. Ya, Makanya posnya kita ambilkan dari dana infak maupun sedekah yang terkumpul di Basnas Kabupaten Bengkalis. Oke, baik. Berarti tidak menutup kemungkinan ini memang khususnya untuk dana ini ya, bantuan sosial, Pak ya? Iya. Bukan zakat, bukan. Kalau zakat memang khusus untuk muslim ya, karena memang syaratnya seperti itu. Baik. Oke, kami masih terima Anda kembali di 082388364742 yang ingin bertanya langsung bersama pimpinan Basnas Kabupaten Bengkalis. Ada Pak Ismail di sini masih bersama kita dalam bincang-bincang seputar zakat dan juga seputar kinerja Basnas di 2024 seiring dengan tahun 2025 program-program yang akan dirilis di tahun 2025 ini. Banyak sekali nih. Salah satunya tadi ada tabungan korban ya yang sudah disampaikan, kemudian juga tadi ada binaan untuk santri yang kurang mampu yang nanti akan di-cover semua pembiayaan-pembiayaannya. Nah, seperti apa mekanisme dan juga tata caranya, pendaftarannya, kemudian masyarakat seperti apa yang layak untuk menerimanya. Barangkali nanti setelah ini bisa langsung ke Basnas ya. Nah, untuk bagi para Anda yang ingin menyalurkan zakatnya, ini dapat menyalurkan zakatnya langsung ke Basnas ya, baik itu datang langsung ke Basnas dan juga melalui UPZ yang sudah dibentuk. Kita akan kembali nanti bahas kembali tentang zakat ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini. Ya elah, segitunya.
Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi? Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke Iman, kita bersih-bersih. Ayo. Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah. Iya, Mak. Nanti lah. Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh. Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih. Udin. Anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh? Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah. Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, Mak. Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar. Aduh, Mak. Pedas mata Udin ni, Mak. Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Kita masih berbincang-bincang kembali seputar zakat ya, dan juga seputar kinerja Basnas tahun 2024 dan juga 2025 ini yang memiliki program-program baru yang sudah disampaikan tadi di awal bersama Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis ada Pak Ismail. Pak Ismail, kembali sedikit mungkin sebelum kita tutup ya. Barangkali kita sudah hampir berada di ujung-ujung nih. Tapi kita mengulik sedikit kembali nih. Ada beberapa program Basnas yang saat ini mungkin masih bergulir nih Pak ya, misalnya seperti rumah sehat gitu. Nah, seperti apa saja nih Pak program-program prioritas Basnas di tahun 2025 ini Pak? Baik, Basnas akhir tahun 2024 kemarin sudah mencanangkan untuk agar di Kabupaten Bengkalis ini dibangun rumah sehat Basnas. Kalau Basnas bukan rumah sakit tapi rumah sehat Basnas. Untuk orangnya sehat, nah, kan? Sakit supaya sehat ya. Ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan lahannya. Karena lahannya harus hibah dari pemerintah, dari Pemda, kemudian dana pembangunannya dari Basnas RI. Nah, jadi Pusat, nanti kita hanya membantu untuk biaya operasionalnya. Nah, ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat program besar ini bisa kita wujudkan di Kabupaten Bengkalis ini. Amin. Baik. Kemudian di tahun 2025 ini ada target capaian tertentu Pak? Nah, untuk tahun 2025 kita sudah sepakat kemarin di acara rapat koordinasi nasional Basnas, itu Kabupaten Bengkalis mendapat angka pengumpulan target di tahun 2025 sebesar 18,2 miliar. 18. Yang sumbernya dari zakat, infak, sedekah maupun DSKL. Mudah-mudahan harapan kita dengan bukti-bukti nyata yang sudah ditunjukkan oleh Basnas, target itu mudah-mudahan bisa kami raih. Amin. Sehingga bantuan kepada masyarakat betul-betul bisa kita tunaikan. Baik. Nah, terakhir untuk mungkin mencapai target itu tadi nih, apa nih himbauan kepada masyarakat dan juga pendengar kita nih Pak? Baik. Dalam rangka untuk mencapai target tahun 2024, kami Basnas Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada seluruh muzaki, kepada seluruh mustahik, kepada munfik dan juga mudohi, ya kan? Tunaikanlah zakat, infak dan sedekahnya di Basnas Kabupaten Bengkalis. Karena zakat di Basnas insya Allah aman secara regulasi, aman NKRI dan aman
syar'i. Ya. Nah, kita sudah terjamin memenuhi 3 kriteria aman. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan tadi untuk program kami unggulan tahun 2025, yakni untuk tabungan kurban. Ini nanti hewan kurban yang terkumpul akan kami salurkan ke Masjid Al-Muhajirin, Desa Sekodi. Dan yang kedua ke Musola Al-Muhlisin, Desa Kembung Luar. Target kita untuk tahun 2025 minimal di 2 rumah ibadah ini. Nah, nanti seandainya memang antusias masyarakat banyak yang ingin berkurban melalui Basnas, mungkin bisa kita carikan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban yang telah dititipkan ke Basnas Kabupaten Bengkalis. Sedangkan untuk program donasi santri duafa ini kita akan menyalurkan di Pondok Pesantren Nurul Salam, Desa Mentayan, Kecamatan Bantan, dan Pondok Pesantren An-Nur, Desa Lubu Muda, Kecamatan Bukit Batu. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati Bengkalis dan Bapak Wakil Bupati Bengkalis yang telah memberikan perhatian cukup besar kepada Basnas Kabupaten Bengkalis, terutama dari segi penyiapan fasilitas pendukung dan juga biaya operasional. Dan yang paling luar biasa adalah dengan kebijakan Ibu Bupati kita menerbitkan instruksi Bupati Bengkalis agar seluruh ASN maupun P3K dipotong zakatnya melalui payroll system. Sehingga dengan kebijakan ini sangat membantu meningkatkan pengumpulan ZIS dan DSKL yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Bengkalis. Tentunya terima kasih kami juga akan sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis, seluruh ASN dan P3K yang telah berzakat, berinfak di Basnas Kabupaten Bengkalis, serta terima kasih kami kepada seluruh UPZ, masjid, musola, perkantoran, desa, dan lain sebagainya yang telah membantu Basnas untuk mensosialisasikan terkait zakat infak di tengah-tengah masyarakat kita. Dan juga terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan support dan dukungannya kepada Basnas Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan dengan pengumpulan yang semakin meningkat nanti, peran Basnas dalam membantu pemerintah, terutama untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka stunting, dan lain sebagainya, ini bisa sama-sama kita wujudkan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera. Amin, amin, amin. Baik. Kalau semakin banyak masyarakat kita akan mengumpulkan zakatnya ke Basnas, semakin banyak pula masyarakat kita terbantu gitu Pak ya. Dan semoga harapan-harapan tadi bisa dicapai, kemudian sekaligus targetnya di tahun 2025 ini juga bisa dicapai oleh Basnas Kabupaten Bengkalis. Pak Ismail, terima kasih untuk bincang-bincang pagi hari ini. Baik, terima kasih RRI yang telah bekerja sama dengan Basnas. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap berlanjut. Amin. Ya, amin, untuk amin. memberikan informasi-informasi kepada masyarakat kita. Sebelum kami tutup, izin kami untuk membacakan satu buah bait pantun. Cakep. Kan? Nelayan ke laut mencari bilis. Cakep. Bilis dimasak, makan berkuah. Tunaikan zakat di Basnas Kabupaten Bengkalis. Hidup berkah, negeri bertuah. Wah, luar Billahi taufiq wal biasa. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingat wabarakatuh. zakat, ingat Basnas, ingat Basnas, ingat zakat. Tangis mereka, tugas kami. Tawa mereka, tugas kami. Tangis mereka, derita kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail sudah bersama kita pagi ini di dalam bincang-bincang seputar zakat ya. Terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi dan juga sudah bersama RRI Bengkalis. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.